Halo teman-teman, pada video ini Kak Ica akan memberitahukan bagaimana cara mengunci atau fiksasi batik yang benar. Dan yang pertama, kita siapkan cairan water glass. Ini adalah cairan untuk mengunci warna pada kain, teman-teman. Lalu yang kedua, siapkan aqua glass atau wadah kecil buat menadai water glassnya. Terus ini Kak Ica memakai kuas untuk mengoleskan cairan water glass kepada kainnya. Nah, lalu selanjutnya carilah tempat atau wadah atau apa ya ini namanya, biar kainnya ini nanti ketika di water glass tidak menempel pada alas yang akan ditumpangi. Nah, jadi usahakan ininya kayak gini, apa ya, kayak kosong. Nah, jadi nanti kainnya ketika basah kan dia akan semakin turun. Nah, ini jangan sampai nanti kainnya menempel pada alas yang ada di bawah. Jadi usahakan nanti cari tempat supaya bisa kayak gini. Atau kalau kalian punya pembidang lagi, kalian bisa menaruh di atasnya gini. Jadi biar nggak nempel di bagian bawahnya. Oke, selanjutnya kain yang sudah diwarna kita akan kunci atau prosesnya namanya fiksasi, penguncian warna dengan cairan water glass karena Kak Ica di sini pakai warna remasol ya teman-teman. Nah, ini kan di sini sponnya ini banyak water glassnya. Jadi harus diginikan dulu, ditekan biar nggak terlalu banyak water glass yang ada di spon ini. Nanti biar nggak jemblong apa ya namanya. Terus selanjutnya ketika water glass atau mengunci warna, kalian pilihlah warna-warna yang cerah dulu. Jangan di warna backgroundnya atau gini merata gini jangan, tapi pilihlah warna yang cerah-cerah dulu. Oke, Kak Ica contohkan. Ini kalian cukup oser-oser gini sampai basah, nggak usah terlalu basah yang sampai teles kebes netes eluh cendol dawet teman-teman. Ini langsung cuma sampai basah gini aja, ini harus sampai merata. Nah, gini. Nah, ini sudah merata teman-teman. Ini agak ditekan dikit ya, nggak usah terlalu banyak sampai jemblok apa ya namanya itu bahasanya. Kak Ica bingung teman-teman. Nah, ini. Nah, ini harus basah merata ya. Jangan sampai kayak gini tuh dia berarti belum ke water glass. Dia harus basah rata semua. Ini ditekan gini, agak ditekan gitu aja. Nah, gini. Ini ditekan, jangan sampai ada kain yang tidak terkena water glass karena ketika nanti kain tidak terkena cairan water glass ini teman-teman, dia akan luntur ketika terkena air. Nah, cukup seperti ini, nggak usah terlalu demblok atau apa gimana ya, banyak, terlalu banyak. Yang penting dia merata dan menyerap, sudah menyerap semua. Yes. Oke teman-teman, ini yang warna cerah sudah Kak Ica kasih water glassnya. Kita lanjut ke warna background. Nah, warna backgroundnya Kak Ica terakhir kenapa? Karena background itu gelap. Nah, ketika nanti kalau kalian water glass atau mengunci dari bagian gelap dulu, dia itu bisa nanti gini loh. Yang Kak Ica takutkan, dia warnanya water glassnya hitam bisa masuk ke warna objek-objek yang cerah. Jadi, itulah mengapa warna yang cerah-cerah terlebih dahulu baru yang gelap, karena warna gelap ini dia akan menempel pada water glassnya. Jadi nanti dia nggak merusak warna-warna yang cerah. Nah, ini cukup dioles-oleskan gini aja, nggak usah terlalu banyak, cukup gini aja. Ini harus sampai rata ya teman-teman, harus semua terkena cairan water glassnya, jangan sampai ada yang ketinggalan, karena kalau sampai ada yang ketinggalan nanti belentong-belentong atau dia luntur kena air. Ini dia harus sampai basah. Ini kelihatan kan ini antara basah dan tidak. Nanti bisa dicek ketika kalian water glass. Ini harus sampai terkena semua gini. Jadi kayak gini itu dia belum ke water glass. Harus semua rata. Ini ditekan-tekan gini. Oke, selanjutnya pembilasan. Ini tadi kan sudah di water glass. Jadi di sini ada cairan water glassnya tadi, kita bilas di air yang bersih. Ini pure air ya teman-teman, tidak ada campuran sabun atau apapun atau sanglet, rinso, deterjen, tidak ada. Semua bersih. Nah, ini kita bilas, kita masukkan, langsung kita bilas aja untuk menghilangkan water glass pada kain ini. Nah, jadi teman-teman bisa agak digesek-gesek gini nggak apa-apa.
Gini, kalau takut ininya rusak, cukup kalian geser-geser gini. Atau ini kan kuat kan teman-teman ini. Jadi agak digesek-gesek gini pun nggak apa-apa buat menghilangkan malam. Jadi ketika kain ini ada water glassnya itu terasa licin teman-teman. Nah, kalian membilasnya itu sampai kain ini sudah tidak terasa licin. Itu kalau dia sudah keset atau tidak terasa licin berarti dia itu water glassnya udah hilang. Nah, ini usahakan kalian sampai water glassnya hilang ya teman-teman. Gini, ini agak dikucek-kucek sedikit nggak apa-apa ya, biar water glassnya hilang. Nah, kalau kalian nanti airnya agak keruh ini nggak apa-apa teman-teman. Nah, dia tetap aman. Nah, ini artinya fiksasinya berhasil teman-teman. Nah, karena tadi kan sudah kering dan water glassnya tercampur dengan rata. Jadi ketika dia dicelupkan di air, dia aman. Dia sudah terkunci dengan merata dan meresap. Nah, kayak gini. Ini sampai kainnya tidak terasa licin. Kalau masih ada licin berarti itu masih ada cairan water glassnya teman-teman. Nah, gini. Ini kayak digesek-gesek gini aja nggak apa-apa. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah ini, waktu basah ini kita langsung ke proses pengelorotan. Nah, pengelorotan itu apa? Menghilangkan malam. Caranya gimana? Next, ikuti tahap berikutnya. Oke teman-teman, untuk tahap selanjutnya yaitu pengelorotan. Yang kita siapkan adalah air yang mendidih. Nah, ini tadi saya sudah mendidihkan air sekitar 2 literan. 2 liter atau lebih ya, yes, kayak segini ya teman-teman. Nah, ketika air sudah mendidih seperti ini, sudah melebeb-melebeb, nah kita masukkan soda as yang sudah kalian punya tadi. Ini soda asnya. Ini ketika mendidih ya teman-teman, ketika memasukkan, ini langsung kita masukkan seperti ini teman-teman. Nah, kita kasih bumbu ajaib. Iya, ini namanya soda as. Ini agar apa? Agar malamnya tidak menempel-nempel pada kain. Nah, kain saya mana? Ini dia. Nah, ini teman-teman, kita langsung saja masukkan kain yang ada malamnya ini ke dalam air yang sangat mendidih. Hati-hati ya teman-teman, adegan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang profesional. Anjay. Nah, ini langsung dimasukkan seperti ini saja. Nah, ini saya contohkan ketika malam sudah panas, itu dia akan hilang seperti ini teman-teman. Iya, kita lihat cantik kali. Nah, ini perbedaan yang belum, ini masih malamnya yang masih ada, yang ini dia sudah hilang. Nah, ini kalau belum hilang lagi, kita masukkan lagi. Masukkan lagi teman-teman. Ini sedikit-sedikit saja seperti ini. Kalau enggak langsung dimasukkan plung gini juga boleh. Ini tadi hanya saya mencontohkan biar ada perbedaan. Nah, untuk menenggelamkan kalian bisa pakai kayu atau tongkat kecil. Ini karena ada capit, aku pakai capit. Terserah kalian mau pakai apa, itu buat ngangkat-ngangkat gini. Jadi diangkat-angkat gini, biar malamnya itu hilang. Gini, biar juga nggak nempel. Nah, ini sudah terlihat. Untuk garisnya sudah terlihat putih-putih ini. Jadi malamnya sudah hilang. Nah, seperti ini teman-teman. Terima kasih Ibu Indi. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah hilang seperti ini, dirasa sudah malamnya sudah hilang, ini diangkat-angkat, ditarik gini ya teman-teman. Ini tarik, celup, terus lagi kita balik yang ujung lainnya. Kita diangkat-angkat sambil tarik gini. Kalau tadi udah tenggelamkan gini, kita angkat, tarik gini. Kalau sudah, kita langsung celupkan ke air yang dingin. Ini langsung celupkan, langsung digosok-gosok teman-teman. Ini nggak panas teman-teman, karena langsung dimasukkan ke dalam air sambil digosok-gosok gini untuk menghilangkan malam yang masih menempel. Nah, gini. Nah, ini hasilnya teman-teman. Malamnya sudah hilang. Seperti ini. Nah, jadi kalau ada malam yang masih menempel kayak gini, itu cukup digosok gini. Nah, ini. Fungsinya tadi digosok-gosok ketika setelah mendidih itu seperti itu. Nanti kalau masih ada malam yang sulit hilang, kalau ini kan udah bersih ya. Tapi kalau nanti teman-teman ada sulit yang hilang, bisa dimasukkan lagi ke dalam panci. Oke, untuk proses pengelorotan sudah selesai sampai sini. Tinggal dijemur, kering sudah jadi. Sampai jumpa. Sampai apa ya? Selamat mencoba. Bye bye.